Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, dan juga yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Non Madani beserta seluruh kelengkapan takmir, dan juga Ketua dan Ketakmiran masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mari Bapak Ibu kita syukur karena berkesempatan untuk terus menambah kebaikan, bersyukur karena minimal habis Isya sampai nanti jam 10 kita diridhoi Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Jadi kalau orang diarahkan melakukan kebaikan, itu ciri dari orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menganggap bahwa nikmat itu hanya masalah duit. Nikmat itu tidak masalah jabatan. Nikmat itu adalah tentang kesempatan untuk terus menambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berzawiyah adalah bagian dari ikhtiar kita memilih tempat yang baik. Mohon doanya nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi zawiyah niki dados majelis yang membawa barokah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Makanya semua program-program yang ada di zawiyah tak lain semata-mata memikirkan pripun supados kita ini bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dados tiyang yang bisa memberikan kemanfaatan seperti takwa, takwa tabungan keberkahan Zawiyah Al-Azhar. Dengan sampun derek nopo derek, saya dapat laporan dari 150 jamaah yang tercatat baru 71. Nah yang 70 kemana? Wallahu a'lam. Rumusnya ngeten, tapi jenengan jangan nganggep saya ini bagian marketing. Saya otak adiknya segini. Jenengan nabung atau simpan di zawiyah melalui takwa. Duitnya Rp5.000 misalnya. Rp5.000 ketemu dengan Rp5.000 yang lain. Dipakai buat belanja apa? Contoh, Pak niki Pak, pelangi. Kalau paling contoh ya, 5.000 jenengan masuk, lalu kemudian gabung dengan 5.000 yang lain, ada keuntungan dari beli air pelangi. Nanti kemanfaatannya untuk ikut membiayai zawiyah. Jadi jenengan jangan berpikir duit 5.000 masuk, ternyata kontribusinya luar biasa besar. Makanya sebenarnya kalau bisnis akhirat itu sebenarnya semurah itu. Nggih. Nah, tapi kan tugas saya ini kan ngajak. Jadi ini Kanjeng Nabi
tugasnya ngajak, nek wis diajak dereng purun berarti ndak usah dipaksa. Ngoten mawon, urusan agama niku enak. Nggih. Saya ngajak begini 150 orang ternyata yang derek 71. Ya wis. Niki kan masalah lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi urusan ngamal, urusan syiar itu tidak boleh dipaksa. Karena apa? Karena itu menyangkut kenyamanan, toh kembalinya kepada masing-masing. Nah, oleh karena itu termasuk Bapak Ibu, ini mumpung di awal, karena nanti kalau saya sampaikan di akhir jenengan mulai kewaregen ngantuk. Niki mumpung isik seger, saya sampaikan tentang kemitraan zawiyah itu. Ini sudah pada mulai masuk. Sudah pada mulai masuk. Jadi monggo yang punya bisnis, yang punya usaha bisa bermitra, didaftarkan ke Takwa, karena dari situ nanti akan terjadi perputaran ekonomi seperti gambaran saya kemarin. Ini matur nuwun, pendaftar pertama ini saudara sepuh saya, Pak Pul. Pak Pul sudah daftar, langsung datang daftarin RJP Mover. Jadi Bu, jenengan urusan pindah-pindah betul usah kabutan. Telepon Takwa, Takwa nanti yang datang anak buahnya Pak Pul. Yang kedua, Pak Pur sudah daftar sound system. Sound system yang biasanya regone 1,5 juta di Pak Pul regone 500.000. Ya kan? Ya jenengan nyewa kono-kono niku 1,5 juta, 2,5 juta gitu. Tapi kalau daftarnya ke Pak Pul, Pak Pur ngerti aku untuk persenan tara Pak Pur. Endorse Pak Pur. Tapi kalau jenengan sewanya ke Takwa, Takwa nanti tinggal telepon, Pak Pul, ini ya apa? Ini ada yang Bu Ainun mau mantu, nah, kan? Mainkan, nah, sound sistemnya datang. Ada lagi nanti siapa? Itu jadi modelnya apa? Modelnya adalah saya close loop. Pak harus jamaah apa enggak? Sementara ini saya mengutamakan jamaah dulu. Dari, oleh, dan untuk jamaah. Pokoknya apapun ini bagian dari ikhtiar, termasuk Bapak Ibu nyon sewu. Ini tadi ada pesanan dari Mas Danang. Jadi Mas Danang ini lagi nulis tesis tentang Zawiyah Al-Azhar. Ini berarti yang kedua nulis karya ilmiah. Jadi sebelumnya dulu ada Mbak Kun, ya Kun Fayakun. Ada Mbak Kun Fayakun itu nulis skripsi judulnya tentang dakwah di Zawiyah Al-Azhar. Lah ini mau diangkat tesis S2 sama Mas Danang. Makanya saya bilang sampean nulis Zawiyah ini datanya sudah ada semua. Kan yang megang berangkas semuanya kan berdua, ya kan, Danang sama Najib. Maka nanti mohon izin, nanti setelah Zawiyah mungkin ada beberapa yang mau diwawancara gitu. Apa gimana Danang? Besok-besok. Oh besok-besok, oh ya besok-besok. Jadi nanti kalau diwawancara, komentar soal Zawiyah nanti tolong siap sedia, Nah, nanti di syuting mlebu TV. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai kajian At-Tuhfatul Mardiyah, saya ingin setelah saya timbang tadi malam saya dengan santri Zawiyah, setelah mempertimbangkan ABCD kajian kitab Nasoihul Ibad yang kitabnya sudah dibeli, ya itu nanti akan kita tunda sejenak karena saya akan tetap mengkhatamkan ini, tetapi per bab. Karena satu bab ini kalau nurutin dibaca semua itu nanti bisa 3-5 pertemuan. Makanya supaya ini sama-sama jalan tengah,
maka saya akan mengambil setiap bab. Yang penting mutiara ilmu dan mutiara nasihatnya bisa kita dapatkan. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita bisa bilang khataman. Khataman ini nanti maem nopo? Maem telo. Nah niki wonten telo nggih maem telo, wonten gedang maem. Gedang niki gedang nopo Pak Kes? Pak anu Pak. Oh, mboten kawis to. Mboten. Oh, kawis to cilik nggih, kawis to cilik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sampai halaman pinten? Pinten? 105. Oh, ini masih akhlak solihin ya. Coba lihat daftar isi bab berikutnya apa? Setelah akhlakus solihin. Niki berdasarkan buatan urutan tapi berdasarkan bab mawon nggih. Nikah 112. Oh, enggak, ini anu Cip. Apa namanya yang 190 itu di daftar isi akhlaqus sholihin terus hikayah fi dzammin namimah itu. 106. Judul sendiri. 106. Oh ya, 106 ya. Sesuai daftar isi. Halaman 106 nggih, paragraf 2. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun fi dzammin namimah. Berkisah tentang betapa buruknya orang yang suka mengadu domba. Jadi namimah niku senengane adu-adu. Kila diceritakan kharaja Musa alaihi salam salasata ayyamin liyastasqa falam yusqa fa auhallahu ilaihi inna fikum rajulan namaman fala astajibu lakum wa huwa fikum. Faqala Musa ya Rabb man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Faqala ya Musa anhakum 'anil namimah wa akunu namaman. Faqala Musa alaihi salam tubu kullakum 'anil namimati fatabu fasaqaw fis-sa'ah. Bapak Ibu sekalian, ayo kita simak kisah ini. Kisah tentang orang yang suka mengadu domba. Ini penting sebab nasib hidup kita itu sebenarnya bergantung kepada akhlak kita. Nggih, napa? Nasib hidup kita itu sebenarnya bergantung kepada akhlak kita. Sering saya sampaikan, saya tidak bosan untuk mengingatkan hidup bukan hanya persoalan ibadah, ruku, sujud, betul. Ibadah tidak sekedar hanya puasa sunnah Senin Kemis nopo puasa Daud. Okay.
Jenengan wonten sing poso Dawud napa mboten? Jenengan jalure jalur Dawud napa Dawud? Pak Pur, Dawud apa Dawud, Pak? Nggih. Bukan persoalan itu saja, tetapi urusan agama itu ngurusi soal gimana caranya jenengan numpak motor, ada orang nyebrang, yo dipelankan. Ojo uang maju mundur malah digas. Nggih. Hidup itu juga persoalan tentang bagaimana bisa menjaga perasaan kepada sesama. Hidup itu juga persoalan tentang bagaimana jenengan datang ke tempat ngaji, ada tempat, ini kalau saya geser dikit, saudara saya bisa duduk. Termasuk di sini tentang bagaimana buruknya orang yang suka mengadu domba. Hati-hati, nek cara bahasane tiyang Jepara, perhatian kepada lambe lamis. Ngertos lambe lamis? Nggih, senengane dermimil wae. Nggih ta? Senengane adu-adu, senengane gosip, senengane napa nggih ta? Bukan kula nate cerita to, Bu. Tiyang niku nek biasa gosip terus berusaha ono bahan gosip ora gosip iku lambene sobah dhewe. Lah pere wis kadung lecek kok. Nggih to? Jadi lek aja anu lek, aja gosip lek. Yo aku mau gosip, ternyata napa? Lambene obah dhewe. Soale napa? Ya karena wis kadung istiqomah. Nggak kan gitu. Jadi istiqomah gosip. Akhirnya napa? Mau nggak gosip tuh obah dhewe. Ya. Nah, maka ini tentang bagaimana celaan agama itu terhadap namimah atau terhadap adu domba. Tentunya niki wonten Bapak Ibu. Dunya niki wonten. Tiyang niku melihat orang lain selalu melihat buruknya. Daripada kita melihat buruknya, apa ndak sebaiknya kita melihat baiknya. Nggih mboten. Kula niku suatu hari pernah datang orang. Pak, belum ada 1 bulan. Pak, saya kok dengar dari si A katanya jenengan begini. Nek menurut jenengan gimana? Saya bilang, yo mosok aku jelas nombek sampean. Enggak, maksudnya pripun? Yo sampean percaya kono monggo, percaya aku monggo. Soalnya napa? Saya ndak punya waktu menjelaskan. Gitu? Urip niku nek nuruti omongane wong liya nek kira-kira Bu. Nek diobati nganggo puyer bintang 7 nulu ngentekno sak toples niku gak lari. Leres mboten? Leres mboten? Ndak ada. Kita ini melakukan sesuatu sebaik apapun, pasti barisan iblis itu lebih besar. Ya betul. Jangankan kita melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang benar itu bisa salah di mata orang. Kata guru saya, Kanjeng Nabi di mata Abu Lahab akan selalu buruk. Gimana? Kanjeng Nabi di mata Abu Jahal itu akan selalu jahat. Kalau gitu sama-sama milih. Jenengan nek coro kon main drama-dramaan, milih ten posisi Kanjeng Nabi nopo Abu Jahal. Kanjeng Nabi nopo Abu Jahal? Kanjeng Nabi. Nek milih Kanjeng Nabi, yuk mulai dari saya dan kita semua belajar melihat orang lain dari sisi baiknya. Setuju? Ora kompak toh? Setuju? Oke, ngaten. Diceritakan. Boleh niki kula nek ngaji bebas boleh sambil makan. Nggih. Yang penting tidak boleh ada ceramah tandingan. Itu yang tidak boleh. Oke.
Soalnya kulon dulu kan jangan buat ngertos kan, ndok kene ono CCTV kan. Ternyata kulon nek ngaji ku ndok kene ono ceramah, ndok ono majelis zawiyah cabang karpot. Nggih. Ono cabang teras. Nggih. Jadi makanya mikir tak habis tunggal mawon. Nggih. Kersane mboten wonten saingan. Lho Pak, kenapa kok angsal dahar Pak? Soalnya nek dahar gak sito ngomong. Nah kan ngoten. Jadi tapi resiko nih dahar terus retirti bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ngoten niku kula malah luwih seneng Bu ya. Lanjut nggih. Kharaja Musa alaihi salam salasata ayyam. Jadi suatu hari Bani Israel itu mengalami paceklik. Ini sebelum sampai kisah ini saya cerita di atasnya. Nggih. Di atasnya itu maksudnya yang tidak tertulis. Jadi dulu Bani Israel itu pernah mengalami paceklik panjang. Akhirnya napa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam keluar untuk mencari sumber air, keluar untuk mencari sumber inspirasi selama 3 hari liyastasqa, untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Falam yusqa, tetapi gak kunjung diudani. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu jalan, Kanjeng Nabi Musa cari tempat, berdoa kepada Allah 3 hari itu, ya Allah tolong jenengan turunkan hujan. Tapi tidak kunjung Allah memberikan hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'auhallahu ilaihi. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Inna fikum rajulan namaman. Musa, saya menahan hujan ini karena satu sebab. Napa sebabnya? Di dalam umatmu itu ada satu orang yang senengane adu-adu. Adu-adu ngertos nggih? Jadi saya itu menahan hujan ini ndak turun. Saya biarkan kalian itu paceklik. Saya biarkan kalian itu kesulitan mencari air. Saya biarkan kalian itu kekeringan. Sebab apa? Hujan ini tak tahan gara-gara apa? Di dalam kaummu itu ada satu orang tapi senengannya mengadu domba. Fala astajibu lakum wa huwa fikum. Aku tidak akan mengabulkan doamu selama di situ masih ada orang yang suka mengadu domba. Coba jangan bisa bayangkan dahsyatnya satu orang adu domba bisa ngensel turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Musa, akhirnya Nabi Musa punya permintaan. Ya Rabb, man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Ya Rabb, ya Allah Tuhanku, man huwa, siapa dia yang suka adu-adu, hatta nukhrijahu min bainina, aku akan mengeluarkan dari kaumku. Faqala ya Musa anahakum anin namimah. Ya, anhaakum anin namimati wa akunu nammaman. Wahai Musa, aku melarang kalian dari berbuat adu domba. Wa akunu, itu nun apa tak itu Cip? Nun ya. Wa akunu nammaman, cukup aku yang mengadu di antara hamba-hambaku. Itu maksudnya apa? Nanti besok orang-orang yang suka mengadu domba itu di gua prokno caruan nanti di akhirat nanti.
Cukup wa aku nunamaman, cukup aku yang bisa mengadu domba. Maksudnya apa? Nanti Allah akan mengadu domba orang-orang yang suka mengadu domba. Faqala Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa kemudian berkata kepada umatnya, tubu kullakum, tolonglah semua umatku untuk bertaubat anin namimati, dari perbuatan namimah. Fatabu, lalu mereka bertaubat. Fasaqau fis saati, dalam sekejap Allah menurunkan hujan. Mari kita kupas Bapak Ibu. Satu hal, ini pepeling juga buat saya. Saya sudah ikrar dari awal kali di Zawiyah. Saya tidak niat menasihati, tetapi niat mengingatkan diri saya dan ingat bersama-sama. Saya bukan orang sempurna, saya bukan orang yang bersih, saya orang yang banyak khilaf. Maka ini pentingnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Bapak Ibu sekalian, saya menegaskan nasihat di awal tadi. Urusan kalau dengan Allah itu gampang. Jenengan berbuat salah kepada Allah, lalu taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau jenengan urusan dengan sesama manusia, kalau tidak mendapatkan ridhonya manusia itu abot ngabuti urip. Ngabot ngabuti urip. Contoh, kalau ningali Pak Wawan bawa mobil, lalu kemudian saya punya bahan, wah Pak Wawan mobilnya anyar, iku kira-kira ku gas apa kredit. Orang melu numpak kok melu mikir. Siji, mulai abot. Nomor loro, iku kira-kira bayar dhewe apa dibayari. Oh kan wis abot meneh kan. Nomor telu, ngopo duwe mobil kok loro. Yo sak senenge wong duwe mobil loro kok. Apa kok anu ngene-ngene, gitu? Artinya bahwa sebenarnya yang membuat beban hidup di dalam diri kita ini sebenarnya diri kita. Koyok wong legan golek momongan. Ngeten lho. Padahal urip niki los. Nggih. Kita lihat orang itu bahagia, ya Allah, aku melu senang. Ya Allah, selamat yo Le, semoga-moga aku bahagia banget. Nggih. Kayak ini tadi saya datang agak telat karena calon tukang yang nanti membangun Iqra itu tadi datang. Itu saya reunian karena itu orang kepercayaan saya lama sekali, bertahun-tahun, 2016 dulu. Datang tiba-tiba pulang dari Jakarta, datang ke rumah. Pak Edward masih ingat ya, Pak Kus yang dulu di rumah. Sekarang sudah jadi pemborong, sekarang sudah mandor, sekarang ekonominya ini. Saya bilang, ya Allah Pak Kus, saya senang ya umum. Bahagia luar biasa ketika lihat, saya bilang, Pak Kus, aku membangun 2 lantai, datang ke rumah ya. Langsung meluncur. Tapi saya takut Pak, nanti di gerbang nggak boleh masuk. Lah kenapa? Katanya suruh nunjukin KTP. Ya wes toh, tunjukin KTP, malah lali. Akhirnya mau kemana Pak? Mau ke tempat Pak Aziz. Masuk. Wah, akhirnya kan tak ajak keliling. Ayo Pak ini. Saya bilang, Pak, ini nanti kira-kira butuh semen piro. Ini bentangannya sekian meter kali sekian meter. Ini kira-kira butuhnya nanti mesinnya piro. Pak ini. Lah anu niki anggarannya pinten? Ora usah ngomong anggaran Pak. Pokoknya bismillah dulu. Lah duite duka. Waduh itu kan. Ya, pokoknya duite duka. Wis ono sithik pokoknya yang penting duka. Saya tanya lah niki nek borong niki pinten Pak? Tugasnya satu. Jenengan to Pak ngeduk gawe fondasi buat 2 lantai. Supporting untuk emas nopo.
Wah jenengan guyon, boten guyon. Pokoknya tugasin jenengan nanti ngeduk, butuh apa, selesai ini kan. Boten ini maksudnya nanti kan saya ngira urusan begini ndak usah dikira-kira. Pokoknya saya penting ngeduk. Nanti ono duit melaku, ora ono duit jenengan leren. Siapa? Tapi mugi-mugi boten meleren nggih Pak. Aduh kok dilungone ngono kan gitu kan. Enak aja kan. Carane pripun wis nanti maca rotib bareng-bareng kok sebuah piye carane. Dia bahagia, pulau bahagia. Ketika ekonominya naik, coba jenengan rasakan Bapak Ibu. Jenengan rasakan. Kapan jenengan lihat orang bahagia? Kok jenengan lebih bahagia? Yakin rezeki enak. Yakin tidur itu nyenyak. Aku mikir Pak Madi nggak mobil anyar, aku meh turu akeh bismillah Mas Seset. Iku mau Pak Madi mobilnya kok ngendi ya? Kan? Aku mau ketok mobilnya api. Akhirnya apa? Rak situ bismillah Pak. Buka Google, iku mau model-model apa? Ketoke sing iki kan gitu kan? Akhirnya apa? Bismillahumma ahya. Lagi tutuk ahya itu rak dilanjut no. Penasaran. Saya tak pikir-pikir itu. Gajinya Pak Made piro toh? Kok tuku mobil anyar toh? Akhirnya kan pusing gak kan? Padahal apa? Pak Made loh sudah berlabuh di Pulau Kapok. Sudah jungkitan di sana. Ya jungkitan tuh maksudnya mimpi jungkitan ngoten loh. Loh. Suweneng Mas Bintang suweneng. Gitu loh. Ya Mas, aku lali mau dungane durung kok ya Mas ya. Itu loh. Kan begini Pak, hakikat hidup kita itu seringkali apa? Yang merampas kebahagiaan kita adalah cara pandang kita kepada kehidupan orang lain. Laras baten? Laras baten? Tua gue ya. Gitu. Akhirnya apa? Ketika orang kemudian mulai, nah, cikal bakal orang itu mengadu domba itu karena apa? Satu, mulai ini namanya apa? Ainun hasidun, matane mulai bleleken, tak senang lihat, tak golek isi, aku tak golek informasi, posisinya Pak Made ki opo, mau tak golek itu gajine piro, orang melu gajian golek gajine wong. Coba, repot betul. Karena saya ini akhirnya nopo, saya ketemu Pak Wawan, saya telepon Pak Wawan. Pak Wawan lagi longgar enggak? Longgar. Pak ngopi yuk Pak. Bahas nopo Pak? Engkau bahas masjid Pak. Nah, akhirnya bahas masjid kan. Begitu ketemu Pak Wawan, Pak tak kandani mobilnya Pak Made loh. Ya Allah, betapa sengsaranya hidup saya Pak. Pak Wawan lagi, lo carinya Pak Aziz bahas masjid. Nanti Pak itu bab ketiga. Bab pertama ini bab mobilnya Pak Made. Coba saya tanya sama jenengan, orang model gini begitu, itu kira-kira itu rekoso bukan? Rekoso Pak. Tapi beda nih tak balik. Kok mobilnya Pak Made enak, Pak. Kita kok numpak mobilnya jenengan kok incu, enak. Wah aku Pak sekali-kali jak muter-muter Pak raketang muter PSB Village misalnya. Lu kan enak toh Pak. Gimana? Aku tak lungguh nang arep ya Pak, jendelanya dibuka ya Pak. Kan gitu tuh. Ya kan mbek selfie begini kan. Coba bahagia. Saya bahagia. Ya kan? Gitu loh. Maka kalau kemudian akhirnya apa? Ketika saya kemudian oleh mengadu domba, Kalau sudah orang itu matanya melihat orang lain itu tidak bahagia, akhirnya apa? Matanya keruh. Semua yang dilihat keruh. Abu Jahal itu melihat Kanjeng Nabi tidak pernah lihat dengan mata kebaikan. Betul-betul. Abu Lahab itu melihat Kanjeng Nabi itu tidak pernah lihat sisi baiknya. Nah maka orang-orang yang suka mengadu domba itu biasanya bermula dari hasud, dengki, nggak seneng dengan kenikmatan orang, akhirnya nopo, akhirnya saya ngadu-ngadu. Saya lihat Pak Made bahagia, lalu benar-benar saya bilang sama
Pak Wawan tahu nggak? Pak Madi itu kemarin tuh bilang sama saya, bilang apa Pak? Mobilku luwih apik daripada mobilnya Pak Wawan. Itu mobilnya Pak Wawan tidak seberapa, mobilku luwih apik daripada mobilnya Pak Wawan. Pak Wawan bilang, Pak, masuk tenang kamu, jaluk single Pak. Akhirnya apa? Tapi satu hari ketika saya ketemu Pak Made, saya bilang apa sama Pak Made? Tahu nggak Pak? Pak Wawan tuh kemarin tuh waktu ngajak ngopi saya, lo wes bulet dewe kan? Si ngajak tadi saya Pak Wawan. Saya topiknya apa? Masjid, barbarannya gosip. Begitu saya ketemu Pak Made, Pak tahu nggak? Saya tuh kemarin ketemu Pak Wawan tuh, Pak Wawan ngece. Mobil Pak Made ku opo? Ya coba. Masa ngomong-ngomong Pak? Ngomong Pak Wawan. Tak tantang jak. Lomba Melayu. Berani Pak. Akhirnya apa? Di sini saya mulai menebar peperangan antara Pak Wawan dengan Pak Made. Jangan lihat ribuan malaikat niku mulai memenuhi langit, mulai melaknat kehidupan saya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi kita hidup ini berdampingan Bapak Ibu. Hidup berdampingan. Loh itu kan bisa jadi gosip. Itu kan bisa jadi gosip. Misalnya Pak Wawan ngomong sama saya, Pak Aziz tahu nggak? Ngarepe Mas Bintang tuh nggak ada piring makanan. Itu ojo-ojo piringnya dilebokno sarung. Apa tuh? Jadi begini nih Pak, nyuwun sewu. Majelis-majelis ngaji ngene iki kalau kita ndak njogo hati ya Allah ojo sampai Pak. Istri saya itu lagi kurang sehat, datang apa ndak ini? Habis minum kopi uluati. Habis minum iya, deg-degan. Nah, deg-degan, ya saya bilang ya kalau deg-degan nanti dia aja lah. Saya selalu bilang sama istri saya, kan kadang saya berangkat pagi, pulang malam, malam-malam saya kadang kemudian saya selalu minta istri saya ingatkan, ngajiku itu ora ono apa-apane, ya, mulangku tidak ada apa-apanya. Jangan bilang saya bangga dipanggil Ustadz, dipanggil gak keren-keren. Kenapa? Abot kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Nek aku ngomong tapi saya tidak bisa ngelakoni dosaku berlipat-lipat daripada dosane jenengan. Gitu? Kenapa? Nyekel mic niku lho sing marake abot. Kursine beda, Bu. Empuk niki lho, Bu. Ono mejone gitu. Jenengan kan pakai pertanggungjawaban kan enteng. Sampai lah pembian zawiyah kula mirengaken malaikat. Lah paham mboten patek. Ngantuk nggih. Lah ngapa? Kula kuwaregen gedang. Wenak to, Bu? Lah kula Jis, sampean ning petete ngene. Sampean nyekel mic, buka kitab, ya kan? Bangga sampean, boten malaikat. Ngomongmu iku karo tindak tandukmu gak cocok. Lambi-lambi lamis. Boga abot nih. Gitu? Maka itu loh, Bapak Ibu. Maka kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, ayo bahwa jihad terberat yang sering saya sampaikan bukan panjenengan poso, bukan panjenengan qiyamul lail, bukan panjenengan tadarus Quran, tapi duwe ati sing apik kepada orang lain, itu segala-galanya. Sebab nopo? Kalau jenengan itu punya amalan banyak sekali, sodakohnya banyak sekali, wiridanya banyak sekali,
Tapi kalau kemudian tidak punya ainur rahmah, mata kasih sayang, ya Allah eman-eman. Makanya saya itu kadang kadang bagian dari latihan, latihan itu di kantor saya itu lihat kan macam-macam orang tuh macam-macam, wah kan, latihan ya Allah, seneng. Saya belajar di tukang taman nih Mas Bintang. Saya kadang menunjukkan rasa syukur, ya Allah. Saya kalau lihat siang-siang tukang taman itu, ya Allah nikmat sekali. Ya toh, selonjoran, terus bantalan caping, tangan kanan itu megang rokok, tangan kiri es teh mbek sedotan. Gimana? Ya Allah bahagia sekali Pak. Bahagia sekali. Itu loh. Kalau kita melihat orang bahagia, nah kembali, kenapa ada orang namimah? Yang bahaya itu adalah seringkali orang itu, ini sejak zaman Nabi Musa itu sudah diceritakan, orang itu suka mengadu domba karena tidak mengakui kelebihan orang lain. Gimana? Ada istilah black campaign, kampanye hitam. Ada orang aku ndak seneng Mas, menurut sampean wong kae piye? Alah biasa menurutku. Sampean ngerti ra kono. Napa sugih kan? Napa? Tuyule akeh. Masa iya? Iya. Padahal dene ra ngerti. Gitu. Tuyule akeh. Duh terus gimana? Maka kalau kemudian orang sudah begini, Pak. Saya kalau lihat lalu lintas soal begini-begini nih, ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebab nopo? Jadi kan bisa bayangkan, hujan di masa Nabi Musa saja itu bisa di-cancel oleh Allah hanya gara-gara ada satu orang yang adu domba. Maka kalau sampai kemudian orang itu suka mengadu domba, ayo mulai dari saya. Dengan kata lain begini, jangan suka memfitnah orang kalau kita tidak tahu. Coba Bu, Pak, kira-kira kalau hidup kita lebih fokus kepada diri kita, mesti ayem. Gimana? Saya kadang suka menyibukkan diri dengan apa? Dengan membuat rencana nih kok. Anakku mau takon ngopo yo dulu. Kira-kira ini nanti gimana ya? Supaya apa? Supaya di sini ini ndak ada space buat mengadu domba, ngadu-ngadu antara satu dengan yang lain. Nih kayak gini. Tak ceritain nih kok. Ada satu kisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Eling apa ya? Eling satu cerita ya. Jadi kalau kita kadang ingat sesuatu lalu lupa, nah niku salah satunya kon moco sholawat. Ojo langsung aku eling opo yo, semono ora ketemu. Jadi makanya salah satu caranya kon moco Allahumma sholli ala sayyidina. Ada satu kisah. Hebatnya adu domba itu merusak tatanan dunia. Pada suatu hari ada orang itu tidak senang dengan keharmonisan pasangan suami istri. Akhirnya apa? Orang ini kemudian bilang kepada istrinya, Mbak, sampean tahu ndak? Aku kemarin tuh diceritain sama suamimu, katanya wis bosen dulu sampean. Lah napa kok bosen? Nah, ini kita tambahi. Lah napa kok bosen? Bentino nyawang dulu daster, mampu minyak kayu putih, senengannya nggawa kaya cabe. Iku jarine meh kawin meneh, Mbak. Sampeyan piye kira-kira? Ya wah, aku rak gelem. Aku reti pengapesane. Apa itu? Engkau tak ajari sihir. Sampeyan
nanti tidur bareng dia, tulung rambut jenggote sampean gunting. Oh gunting, iya, engko tak santetno. Oh. Akhirnya apa? Si istri tadi sepakat. Nak wis rumah tangga 30 tahun jarene aku dianggap gino-gino. Aku marake lemu kan dekne sing marake lemu kan ngoten to, Bu. Laras mboten, Bu? Akhirnya apa? Dia diprovokasi, dipancing-pancing sampean engko bengi turu sama dia, terus rambutnya iku guntingan, engko tak golekno dukun. Sudah? Oke. Di hari itu dia mencari cara ketemu sama suaminya yang sedang bekerja. Akhirnya ketemu suaminya, bilang, "Pak, apa? Aku krungu to, Pak. Istrine sampean itu, ya, itu senang sama orang lain, selingkuh. Makanya dia itu berencana bunuh sampean supaya nanti warisannya jatuh ke istri. Makanya sampean ini meh dipateni karo bojone sampean." "Mosok ngono?" "Iya, makanya titenono, Pak. Engko nek bojomu arep turu, kalau istrinya," saya itu suka dikritik, Pak, tolong dong bahasa Jawanya dikurangi." "Siap." Tak jawab dewe ya. Akhirnya apa? Kamu lihat, nanti malam dia mau bunuh sampean. Jadi pura-pura dia tidur sama sampean, tapi dia sebenarnya bawa senjata tajam. Padahal senjata tajamnya buat apa tadi? Nyukur jenggot. Akhirnya apa? Dia bilang nanti malam hati-hati, dia pas mau tidur itu dia bawa senjata tajam. Nah, maka sampean hati-hati. Wes. Akhirnya suami istri ketemulah di rumah itu. Begitu malam itu mau tidur, malam itu mau tidur, memang lihat istrinya itu bawa gunting. Tapi guntingnya tadi sajane tadi buat apa? Nyukur, motong jenggot. Tapi suaminya terprovokasi bahwa istrinya mau bunuh. Akhirnya apa? Suaminya kemudian, daripada aku dibunuh, aku bunuh duluan. Akhirnya apa? Suaminya pun dia siap-siap besok, hingga malam itu menjadi malam berdarah. Istrinya dibunuh. Keluarga istri gak terima. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian keluarga istrinya ini rame-rame membunuh suaminya. Keluarga suaminya tidak terima. Akhirnya rame-rame membunuh keluarga besar dari keluarga istrinya. Bayangkan, gara-gara lambe, lambe turah. Lambe turah itu bahasa Inggrisnya overlamp. Over lambene. Ya over ya. Ya. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Berapa kali kita mendengar kabar di televisi, gitu. Kadang kita mendengar ada sebuah grup isinya malah amu-amuan. Ada dalam satu komunitas, satu dengan yang lain tidak rukun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yuk malam ini mulai dari saya dan ngajak kepada segenap yang hadir, berjuang yuk dari hal-hal tercela supaya hidup kita ini diberkahi kali Gusti Allah. Bapak Ibu, saya tidak mau nunjuk ini biasanya bapak-bapak apa biasanya ibu-ibu, podo baik. Yang penting bagi kita tidak perlu kemudian kita nambahin dosa dengan cara menceritakan kejahatan, keburukan orang lain. Saya tanya sama jenengan, kalau kita menceritakan kejahatan, keburukan orang lain, apalagi kita tidak tahu
niku kira-kira nambahi dosa napa nambahi ganjaran? Nambahi dosa. Wis ganjarane gak munda-munda, pahalanya sudah ndak nambah, malah ketambahan dosa. Pak, tapi kula niki sakjane mboten pengin. Lah terus nek lambene obah piyambak pripun? Lah niku memang kudu diruat. Ya, jahitnya piye Pak Madi kudu dijahit. Jadi Pak Madi kudu dijahit. Iku berarti anu Pak. Berarti engko anu, dome berarti dom kasur Pak itu. Nggih. Kudu diruat. Carane ngruwat pripun? Ngruwat ala umate Kanjeng Nabi ngadah-ngadahaken istighfar. Makanya jenengan kalau jalan di jalan raya, wiridane niku wis nggo istighfar, nggo sholawat Jibril, napa meneh sholawat Jibril niku sudah banyak Pak, sudah banyak yang mempraktekkan sholawat Jibril niku Jibril tenan. Salah satunya itu Pak, kemarin saya ketamunan tamu orang Solo, cerita sama saya Pak Madi, kula Pak Aziz, orang tua saya meninggal, saya ke Solo naik motor Pak sore-sore sampai Solo bagian mereka Bueni itu 1 jam. Bentar tuh Pak ya. Oke. Mestinya berapa Pak kalau normal Pak? Oke. 3 jam pun. Niki cerita nyata, orangnya masih hidup Pak. 1 jam. Saya terus gini, sholawat ya Pak jenengannya. Mungkin lah kok. Akhirnya dia cerita, kulo Pak Aziz sedih. Begitu saya dengar bapak saya meninggal, saya langsung kemas. Karena istri saya ndak mau ini Pak, ndak mau bonceng saya. Kenapa kan ndak mau bonceng? Ndak mau soalnya saya kalau bonceng ngebut Pak, mosok bolongan ditabrak we Pak. Akhirnya Pak aku mau bonceng awakmu, aku golek tumpangan gitu. Nah, bapak itu juga nih, kula nggih ngoten Pak, nek numpak motor niku kering, mosok awas gitu. Wah, akhirnya kena tutuk-tutuk niku Pak. Wonten jenengan sing model ngoten. Wonten sing model ngoten. Roto-roto nggih kan. Akhirnya apa? Kan biasanya kan jiwet kan lemak pinggir niki lho. Lemak pinggir niki. Akhirnya apa? Saya Pak, akhirnya bismillah tawakkaltu dari rumah saya di kawasan Ngalian, saya berangkat ke Solo. Ya Allah Pak, saya ndak ketemu lampu merah Pak. Saya ndak ketemu lampu merah Pak. Nanti Pak Boyolali apa? Ya, Solo apa mana sih rumahnya itu? Pokoknya itu Pak, ngelewati jalur-jalur ini. Yang lewat arah Gemolong. Apa itu Karena gede apa wis juga. Akhirnya dia bilang, saya itu Pak alhamdulillah ndak ketemu lampu merah. Jadi nggak ketemu lampu merah itu maksudnya apa? Setiap dia mendekat lampu merah itu pas hijau. Begitu setiap ketemu dia pas hijau. Akhirnya dia menitin. Akan saya bilang sholawat ya Pak. Ya. Dan itu banyak yang mempraktekkan sholawatnya apa? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sesimpel itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi aku diwiridno. Kulo 1 jam Pak Aziz. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada, belum lama dia ini. Nah, kan enak nih. Artinya apa? Hidup ini sebelum saya akhiri. Hidup ini Bapak Ibu adalah tentang bagaimana kita adil dan mencoba berbuat adil kepada sesama. Kalau kemudian
kita tidak pernah tahu khilaf kita ada di mana. Kene ngerasa bener, kene ngerasa bener, kene ngerasa bener. Piye toh ini kok ngerasa bener kabeh? Maka kalau kita sudah dalam posisi itu, perbanyaklah istighfar karena kita tidak pernah tahu kekhilafan mana yang ternyata dihitung dan menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan makanya hal-hal yang begini inilah yang perlu kita toto ngaji dan genezavia berusaha untuk tetap noto hati, noto pikiran, mugi-mugi kita berhasil untuk bisa membuat hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Karena itulah sesungguhnya yang membuat hati kita, hidup kita menjadi barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena itu kesimpulannya pada malam hari ini, ayo Bapak Ibu kita mulai introspeksi diri. Nek jenengan setelah ngaji ini diajak gosip adu domba, nanti ngomongnya pripun kinten-kinten. Lele tak ceritani. Aduh, cocok. Lah ngeten iki malah judulnya lah tumbuh ketemu tutup. Anu bu, aku ndek gosip anyar, cocok. Kene tak goreng nom, tak goreng lho. Jadi ini harus kita harus mulai berbenah, harus mulai berbenah. Bismillah, Mugi-mugi sedaya keluarga besar jamaah Zawiyah Azhar gadai manah ingkang sae, punya hati yang baik, punya pikiran yang baik. Kita sadar kita banyak khilaf, mugi-mugi dengan barokah istighfar kita, dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin Allahumma amin. Monggo airnya dibuka lagi. Yang punya galonnya dibuka, tapi niku galonnya kirang ageng Bu. Boleh, boleh. Misalnya jenengan kok pas tidak punya galon besar, ngenjang nggawa ember rangsa. Tapi insya Allah banyu mriki juga banyu mriki di dungani ngoten. Kita laporan hobiku berapa? Kalih alhamdulillah kita khatam 2 kali dan mari bersama-sama dengan barokah khatmil Quran doa terbaik untuk semua jamaah Zawiyah Al-Azhar. Mugi-mugi hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah, urusan-urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah, urusan kita semua ditoto dimudahkan oleh Allah. Dan juga dengan barokah khatmil Quran, Fatihah yang jenengan aminkan juga, mohon doanya semoga rencana pembangunan Iqra diberikan kelancaran oleh Allah. Karena terus terang nggak tahu, saya kok nggak dapat info dari Mas Bintang, katanya jangan bangun sekarang Pak, lagi ada kelangkaan pasir muntilan ya katanya ya. Makanya saya tadi sama tukang, nanti saja Pak, Januari atau nanti ini kita eksekusi, karena ini lagi ada kelangkaan. Kalaupun ada ini kualitasnya agak kurang, kalaupun ada juga harganya agak mahal. Pun jenengan kulo nyadong tungane jenengan, mugi-mugi hajat untuk membangun Iqra itu dimudahkan Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alna imaman wa nuran wa Allahumma dhakkirna mimma nasina
وعلمنا مما جعلنا وتلاوتنا من أطراف النهار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك أن نهدينا من سرينا ورد غير محسن ولا فالح اللهم إنا نسألك خير ما سألك وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير السلام وخير الخير وخير الممات وخير الإسلام وسلم وسيلة وحبيب منا وارفع درجات وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا وسلم لنا الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمة واسعة مغفرة والسلم من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها جنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وانصرنا علينا ويرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا فرجته ولا يبني إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا والدنيا والآخرة إلا قضيت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.